ada suatu dosa yang sulit ditebus kecuali dengan susahnya mencari rezeki yang gitu halal, kan, ya. Dan ternyata itu berhubungan dengan sosial, apalagi dalam keluarga. Hanya ada yang bertanya ini di YouTube ya, saudara-saudara kita itu menyaksikan dan bertanya gimana kalau misalkan ada seanggutan, ada hutang, dan kemudian sulit mencarikan orang karena dia pasti masih mengganjal terus karena kan harus diselesaikan. Itu gimana caranya itu? Iya, saya pernah ditanya oleh seseorang yang punya kewajiban utang piutang. Ya. Lalu yang pertama, kalau utang piutang ya tentu berusaha mencari mungkin ahli waris, keluarga, dan terbuka menyampaikan. Paling awal ya memohon ampun, istighfar kehadirat Allah Ta'ala. Nah, ini ada kawan yang ditelusuri sampai lintas negara dan tidak ketemu. Wah, luar biasa. Ya, dia berusaha, tidak ketemu. Ada berita telusuri. Akhirnya saya bilang mungkin wasiat ke keluarga bahwa kita terbuka, kita punya sangkut paut dengan Fulan bin Fulan. Kalau satu saat waktu saya tidak cukup, tapi di zaman kalian ketemu dengan anak turunannya, mungkin kita titiplah tugas kalian dan seterusnya. Tapi sementara itu dapat juga kita niatkan dengan ada amal soleh, katakanlah sejumlah dari ini kalau sudah tidak dapat diketahui. Oh, sudah jalan lagi. Jalan. Liga 1. Weh, boleh. Jadi, nyambung. Ini udah mulai? Tadi kan Sudah mulai. Tadi kan agama itu kan sebenarnya memberikan kemudahan ya. Nah, ini salah satunya misalkan ya kita berbuka puasa tidak harus memaksakan waktu. Kalau misalkan ada saudara duluan, kita ikut duluan bersama-sama bareng. Itu kan mudah. Yang kedua juga tadi itu ketika kodo bagi perempuan yang kan masih dapat keberkahan bulan Ramadan. Puasanya nanti ketika pas di luar bulan Ramadan masih itu keutamaannya di bulan Ramadan ya pahalanya. Artinya puasa yang diganti di luar bulan Ramadan pahalanya masih tetap sama seperti bulan Ramadan. Nah, Ini pertanyaan yang menarik ya. tapi kalau seandainya itu kita diminta untuk yang pilihan tadi itu, nah gitu aja. Ada dua bagian dari pertanyaan ini ya. Pertama tentang fikih puasa. Kalau misalnya kita dalam keadaan dalam perjalanan, tapi ada saudara yang dapat fikihnya berbeda, itu satu. Yang kedua berkenaan dengan apakah yang tidak puasa kehilangan keberkahan bulan suci. Nah, kalau untuk pertanyaan yang pertama tentu tergantung pendapat fikih yang diikuti. Ya, kalau misalnya berkaitan dengan waktu terbenam matahari dan waktu malam hari, dalam fikih ada perbedaan. Ada yang menyebutkan kita boleh berbuka dengan saudara-saudara yang berbeda pendapat, tetapi kemudian menggantinya di hari yang lain. Ada juga yang menyatakan itu sudah cukup tanpa perlu diganti. Ini tergantung siapa yang kita ikuti, pendapat mana. Yang kedua tentang keberkahan puasa. Memang dalam hadisnya, Nabi tidak menyampaikan bagi yang berpuasa, tapi telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, bulan yang di dalamnya nafasmu menjadi tasbih.
Misalnya begini, kalau hanya yang puasa saja yang nafas jadi tasbih, kalau malam hari nafas kita jadi tasbih. Kan malam hari kita nggak puasa nih, ya. Terus tidur kita yang ibadah itu tidur siang apa tidur malam? Semua tidur kali kayak gitu. Bacaan ayat Al-Quran yang pahalanya itu sama dengan mengkhatam pas puasa saja atau pas malam hari. Kelihatannya 24 full itu. Betul. Jadi keberkahan itu karena bulannya. Ada juga orang tidak puasa, misalnya malam hari tetap nafasnya jadi tasbih, tidurnya ibadah, ayatnya setara mengkhatam. Jadi bukan karena puasanya, tapi karena bulannya. Secara waktu, insya Allah kalau kita misalnya memilih yang berbuka juga, keberkahan bulan itu tetap meliputi kita. Walaupun saya segera mengatakan nafas yang jadi tasbih itu kata dalam hadis, man lam yaktabinnas, selama ia tidak menggibah manusia. Jadi sepertinya secara rohani kalau kita menggibah itu wangian surgawi ini langsung hilang. Ya, itu. Dan menggibah mau puasa mau malam hari ya tidak boleh. betul. Banyak kayak gini kan. Saya sempat baca tentang surat Al-Baqarah ayat 8. Bahasanya bulan puasa nih, Iya. itu dapat pahala. Masya Allah. Nah, di poin terakhir itu kan adalah itu apa namanya itu kan, dan sempurnakanlah sampai Wa'atimus siyama ilal lail. ya, dan disempurnakanlah apa, sampai malam. Ya. Nah, kategori malam itu gimana ya? Kalau menurut perbedaan, apakah malam itu sudah terhitung pas azan maghrib Ya. atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kasih dari riwayat juga kalau kita puasa dan lihat orang lain makan, jadi kita dapat pahala. Maknanya kurang lebih begitu, bil makan. Ada yang mau supaya yang puasa dapat pahala dengan mengorbankan puasa dirinya? Tidak ada ya. Baik. Nah, pertama yang digunakan itu kata wa'atim. Atim ini sebetulnya lengkap. Sementara sempurna itu kamal. Contohnya begini. Atim ini lengkap karena ada akhir misalnya. Atau dalam bahasa kita tamat. Atimmu dekat dengan kata tamat. Misalnya ini SD 6 tahun tamat. Tapi apa pendidikannya sempurna? Belum. Belum. Sarjana S1 tamat apa sempurna, kita tidak bisa mengatakan, dia akan ada terus. Nah, sebetulnya kalimat ayat Al-Quran itu adalah tamatkan puasa itu sampai malam. Karena kalau sempurna ada apa-apalah, 99 juga bagus, tapi kalau sempurna ya 100 misalnya. Nah, sebetulnya ini kita salam ziarah dulu. Ini lewati haur bubur kan, Al-Fatihah. Dan izin pada Allah yang ham, almarhumin insyaallah sabar khidmat, sabar berkah. Baik, jadi puasa itu baru tamat, jadi bukan sempurnakan ini oke, ini lebih sempurna, tidak. Tapi memang tamatnya itu di malam hari. Tamatkan puasa itu sampai malam hari, begitu. Nah, sekarang kan mandi malam. Bagian mengatakan tenggelamnya bulatan matahari. Anak pantai insya Allah sangat tahu. Ini matahari ini tenggelam kan, sudah ada kelihatan di horizon itu. Masih terang tidak? Masih. Nah, bagi sebagian berpendapat malam hari itu yang matahari sudah tenggelam, ghurub. Tapi sebagian menambahkan ada ghurub, tenggelam matahari, dan ada ghurub syar'i, tenggelam matahari yang menjadi pertanda waktu syariah, dan itu ditandai dengan ghasaqil lail, dengan tertutupinya siang hari. Nah, atas pendapatnya tertutupi siang hari itu ya datang gelap malam begitu.
atau dalam fikih sebagian misalnya hilangnya semburat merah di atas kepala kita. Jadi sisa-sisa semburat merahnya itu sudah hilang. Nah, ini perbedaan pertama. Ada yang mengatakan tenggelam itu sudah malam. Ada yang mengatakan kalau sudah hilang merah-merahnya